Oke, kita langsung saja ya. Kali ini kita akan kupas tuntas Peraturan Menteri yang baru tentang Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, atau yang biasa kita kenal sebagai BOSP. Fokus utama kita adalah satu perubahan yang penting banget dan bisa sangat mempengaruhi anggaran sekolah Anda, aturan main baru seputar pembayaran honorarium. Nah, ini dia agenda kita. Kita mulai dari dasar-dasarnya dulu, lalu kita lihat ada jenis-jenis BOSP apa saja, dan gimana sekolah bisa membelanjakannya. Setelah itu, kita masuk ke inti pembahasan kita, aturan honorarium yang baru, siapa saja yang ternyata nggak boleh menerima, dan terakhir, rangkuman poin-poin penting yang wajib Anda catat. Yuk kita mulai. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Sebelum kita ngomongin soal honor, kita harus paham dulu sebenarnya dana BOSP itu apa sih? Jadi, dana BOSP itu sesuai definisinya adalah dana untuk mendukung biaya operasional. Nah, ini kata kuncinya, non-personalia. Penting banget untuk diingat ya, non-personalia. Artinya, pada dasarnya dana ini bukan untuk gaji pokok, tapi lebih ke penunjang aktivitas sekolah sehari-hari. Selanjutnya, perlu kita tahu nih kalau BOSP itu bukan cuma satu dana tunggal yang digelontorkan begitu saja, ada strukturnya. Jadi, dananya itu dibagi jadi 3 kategori utama. Ada untuk PAUD, untuk pendidikan dasar dan menengah yang kita kenal sebagai dana BOS, dan untuk pendidikan kesetaraan. Masing-masing kategori ini punya 3 jenis lagi. Ada yang reguler untuk operasional rutin, ada dana kinerja sebagai penghargaan, dan ada juga dana afirmasi untuk daerah-daerah tertentu. Tujuannya jelas, supaya pendanaannya tepat sasaran. Oke, dananya sudah diterima sekolah. Pertanyaan berikutnya, boleh dipakai buat apa aja nih? Mari kita lihat komponen penggunaannya. Sebenarnya, aturannya cukup fleksibel kok. Dana BOSP bisa dipakai untuk macam-macam, dari penerimaan siswa baru, beli buku untuk perpustakaan, sampai pemeliharaan gedung. Tapi, ada satu komponen yang punya aturan super spesifik dan sering jadi pertanyaan. Apa itu? Ya, betul, pembayaran honorarium. Dan ini yang akan kita dalami sekarang. Nah, sekarang kita masuk ke dagingnya. Ini dia inti dari pembahasan kita kali ini, detail aturan main pembayaran honorarium yang jadi kunci pengelolaan anggaran di sekolah. Untuk sekolah negeri, harap dicatat ya, porsi maksimal dari dana BOS reguler yang boleh dialokasikan untuk honorarium itu dibatasi, yaitu hanya 20% dari total dana yang diterima. Nah, kalau untuk sekolah swasta atau yang diselenggarakan oleh masyarakat, batasannya lebih longgar. Mereka dapat jatah yang lebih besar, yaitu bisa sampai 40% dari total dana BOS reguler yang mereka terima. Tapi, tunggu dulu. Nggak semua orang bisa langsung dapat honor loh. Ada 4 syarat mutlak yang harus dipenuhi. Seperti yang bisa Anda lihat di sini. Ini bukan pilihan, tapi checklist wajib. Statusnya harus non-ASN, terdaftar di Dapodik, punya NU PTK, dan belum terima tunjangan profesi. 4-empatnya harus terpenuhi. Oke, kita sampai di bagian paling krusial, bagian yang meluruskan banyak kebingungan di masa lalu. Siapa yang dilarang keras menerima honor dari dana ini? Pertanyaan ini penting banget dan setiap pengelola sekolah harus tahu jawabannya tanpa ada keraguan sedikit pun. Dan jawabannya sangat jelas dan eksplisit, langsung dari pasalnya. Syarat pertama dan utama adalah harus berstatus bukan aparatur sipil negara. Saya ulangi dan tekankan sekali lagi ya, bukan aparatur sipil negara. Terus, yang disebut aparatur sipil negara atau ASN itu siapa aja sih? Nah, ini yang sering salah kaprah. ASN itu bukan cuma PNS ya, tapi juga mencakup PPPK, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dan ini berlaku untuk semua jenis PPPK, baik itu yang statusnya penuh waktu maupun paruh waktu. Kalau statusnya PPPK, ya berarti dia ASN. Jadi, biar nggak ada lagi area abu-abu, kita lihat perbandingan ini. Garis pemisahnya tegas sekali. Kalau Anda non-ASN dan memenuhi syarat lain, Anda berhak. Tapi begitu status Anda adalah ASN, entah itu PNS ataupun PPPK, Anda secara otomatis tidak berhak menerima honorarium dari dana BOS. Aturan ini mutlak, nggak bisa ditawar-tawar. Oke, sebelum kita tutup, yuk kita rangkum cepat semua ini ke dalam beberapa poin kunci yang wajib Anda ingat. Jadi, ada 3 hal yang perlu banget Anda bawa pulang dari sini. Pertama, struktur dana BOSP. Kedua, batas persentase honor, 20% untuk negeri, 40% untuk swasta. Dan yang ketiga, ini yang paling krusial, aturan mutlaknya.
Kalau seseorang berstatus ASN, yang artinya adalah PNS atau semua jenis PPPK, maka dia dilarang keras menerima honor dari dana BOSP. Titik. Nah, sebagai penutup, saya ingin meninggalkan Anda dengan sebuah pertanyaan untuk direnungkan. Sekarang, dengan aturan yang sudah sangat jelas ini, kira-kira bagaimana sekolah Anda bisa merencanakan anggaran dengan jauh lebih efektif? Langkah strategis apa yang bisa diambil? Terima kasih sudah menyimak.